Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke guys, kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang AIS ya. AIS tipenya SI30AM merek Sanyo ya. Oke, saya akan coba menjelaskan untuk sistem instalasinya ya, sistem instalasinya. Jadi AIS ini terdiri dari display, terus transponder, power supply, antena ya, antena GPS, ini antena transmitternya, ini posisi, ini untuk transmit receive-nya. Nah, ini AIS ini biasanya harus dikonek ke kayak ke apa namanya, radar atau EDIS itu ya. Nah, dia bisa terima GPS apa namanya, untuk GPS eksternal, sama harus menerima inputan dari gyro kompas. Gyro kompas ini dia menggunakan data NMEA masuk ke ini, karena kalau nggak ada inputan gyro dia akan ada alarm. Jadi AIS ini fungsinya untuk mendeteksi kapal lain, nama kapal lain. Kalau dulu kan sebelum ada AIS, dulu tuh kita selalu di alur pelayaran ya, kayak Surabaya, dari Karangjamuang ke Surabaya lewat Gresik, itu biasanya kita panggil-panggil, nah, kapal haluan sekian, speed sekian, posisi di melintang apa Gresik atau PLTU. Nah, Gunung Dempo panggil. Kalau sekarang enggak, kita di radar ini. Jadi kita lihatnya di radar sini, atau enggak di sini biasanya kita plot ya, jarak berapa mil, barengan berapa. Nah, itu kita udah tahu itu nama kapal itu. Ini sama kita lihat di sini, di apa yang kita plot, kita klik aja keluar dia datanya, kapal apa itu, haluan sekian. Nah, sudah ada namanya di situ. Jadi kita tinggal panggil. Dulu nggak ada, sebelum AIS nggak ada itu ya, nggak bisa kita manggilnya manual. Maunya kapal haluan sekian, baringan sekian, arah ke timur atau barat, ini juga panggil. Nah, kita manggilnya seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang kita bisa lihat di EDIS atau di radar, udah kita bisa tahu nama kapal itu, bahkan dia bendera mana kita tahu, tujuan kemana, mau kemana, tiba jam berapa, tergantung operasi kapalnya. Jadi yang operasi kapalnya mamanya ini dari kayak mamanya kapal Bukit Raya, ini kan tujuannya ya, kayak dia dari Pontianak Surabaya, tiba Surabaya jam 16.00, udah kita tinggal isi di sini datanya. Jadi tinggal perjalanan Pontianak Surabaya tiba jam sekian. Jadi kita user dengan menggunakan aplikasi FileShip, nah itu kita bisa tag, oh kapal ini menuju ke apa, Surabaya, tiba jam 16 umpamanya, seperti itu. Jadi ini ya, untuk power supply-nya SI30A ini dia AC-nya 115 atau 230 volt ya. Toleransinya seperti itu, 115 sampai 230. Untuk DC-nya 18 sampai 30. Ini untuk standar Sanyo-nya, mereknya SB580AD. Ini untuk standarnya dia. Ini transpondernya ya, ini transpondernya. Biasanya di sini ada LED lampu transmit apa receive-nya itu. Nah, ini kan karena kita sistem instalasinya ya, aktualnya ya nanti di kapal kita lihat. Nah, kemarin saya udah lihat itu kayaknya, cuma transpondernya aja nggak lihat. Kalau ini ya displaynya kan sudah lihat ya.
Tuh. Jadi dia mempunyai dua anten, ya. Satu ini SAN 150 atau SAN 60. Ini ada dua sih, ini ada GPS, ya kan? Nah ini ini GPS. Nah ini yang transmitnya. Jadi menggunakan ini bisa apa namanya? Ini kan garis-garis berarti kan bisa dipakai bisa enggak ya kan? Jadi yang intinya aja ini sama ini. Kalau ini rusak, ini juga akan error. Istilahnya nama kapal bisa hilang. Kapal-kapal itu tidak terdetek di sini kalau GPS-nya rusak. Ini transmitnya anten VHF-nya lah ya. Ini kan VHF antena SAN 150. Ini GPS antena SAN 80. Ini di aja, dianggap ada aja. Nah ini Giro Kompas ini adalah yang untuk haluan kapal itu. Nah haluan berapa, headingnya harus ditaruh sini. Kalau dimasukin sini ya ini alarm terus. Bahkan mungkin kadang-kadang nggak akurat. Kalau ininya nggak masuk heading posisi eksternal. Ini ada internal, ada eksternal. Jadi kalau umumnya internalnya bermasalah, pakai yang eksternal bisa dikasih inputan eksternal. Jadi ini masuk ke outputnya ke EDIS atau radar. Makanya kalau di kayak kemarin kapal Sapu berapa itu ya, kebetulan EDIS-nya merek Simrad ya, dia tidak bisa mendeteksi kapal, AIS-nya nggak masuk lah intinya. Ya tinggal ngecek aja ya toh, kabel yang dari transponder ini ke EDIS ada masalah nggak. Nah, itu kita lihat data NEMEA-nya. Kalau data NEMEA-nya bagus, kurang lebih tegangan 3-4 volt ya, 3-4 volt. Biasanya kalau kita pakai avometer yang analog, dia akan begini-begini gerak-gerak. Itu kita kasih skala 10 aja, 10 volt DC. Berarti menandakan bahwa AIS itu mengeluarkan data NEMEA. Tapi kalau itu nggak ada, berarti AIS-nya bermasalah di NEMEA atau di transpondernya. Seperti itu. Nah, kalau mau memastikan lewat EDIS ya, data NEMEA ini masuk apa enggak ke EDIS, kita buka di sensor. Nanti kapan-kapan kita simulasikan untuk datanya ya. Jadi apa namanya, dia ada datanya, nge-track lah, keluar dia. Nah berarti kan antara koneksi dari transponder ke EDIS bagus. Kemarin kapal Sapu itu saya bilang berarti ada masalah di EDIS-nya, karena sensornya udah ke detect, udah masuk, trace-nya itu udah masuk. Oke guys, gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, itu aja ya. Jadi yang kita perhatikan ya ini aja. Istilahnya kalau ini ada masalah, umpamanya posisi tidak ada atau ya nama kapal nggak ada, ya berarti masalah di antena kemungkinan. Kalau pancarannya lemah atau apa ya, tadi antenanya untuk VHF-nya mungkin harus diganti atau antena GPS-nya. Jadi yang jelas AIS itu mempunyai dua antena yang berbeda, satu GPS, satu antena transmitter receivernya. Simpel aja sih sebenarnya, ini dua ini, 1, 2, 3 anten, udah. Tetap power supply transponder ini kayak istilahnya apa ya, CPU lah kalau komputer itu. Ya kalau ada masalah ya sini, ini antara ini sama ini ya kita lihat di sini alarmnya apa,
apa heading ya berarti zero, gitu. Kalau posisi ya berarti aten, kan itu aja. Cara menangani troubleshootingnya. Kalau ini standarnya ini 18 sampai 30, 26. Jadi seandainya yang dikasih 24 oke, 26 oke, nggak ada masalah. Asal jangan dikasih 40 yang tertingginya atau 15 terendahnya. Jadi selama di antara ini sama ini nggak ada masalah. Ini ada 20 volt umpamanya maksimal ya. Oke guys, demikian aja sementara yang bisa saya sampaikan. Ini hanya istilahnya untuk troubleshootnya, nanti kapan-kapan kita di kapal ya, kalau ada pas ada troubleshoot atau apa. Untuk lebih lanjutnya, ini sementara hanya instalasi aja, instalasi pemasangan AIS dan sedikit cara menangani permasalahan kalau apa ada masalah. Ini teori yang bisa saya sampaikan sih ini aja ya, karena kebetulan belum ada case. Intinya saya juga nggak bisa bikin video yang real, dia hanya menerangkan seperti ini aja untuk sistem koneksi kabelnya kemana aja AIS itu. Biasanya sih ya bisa ke VDR, dan ini kan mungkin tidak dicantumkan ya. Jadi ini yang kita bahas ini yang istilahnya bukan kelasnya yang area menggunakan VDR yang biasa. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari saya. Kalau ada salah dan kekurangan silahkan dikoreksi ya. Saya juga nggak pintar juga, biasa-biasa aja. Di sini kita sharing aja ya, bagi ilmu yang saya punya ya. Selama itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya tak kasih. Jadi saya nggak merasa pintar juga, biasa aja. Yang dibilang pintar itu sebenarnya nggak ada. Orang pintar itu karena sudah pernah mengalami. Kalau belum mengalami ya nggak pintar. Justru yang orang pintar yang punya ide, nah itu baru pintar. Kalau ide bikin, jago itu baru jago. Kalau kita ini kan hanya operator ya, operator dan sekalian troubleshooting. Bikin nggak bisa, tapi kita harus bisa untuk memperbaiki. Kalau ada masalah paling tidak kita bisa memperbaiki, itu sudah alhamdulillah ya. Nah, makanya saya selalu tak sampaikan ke teman-teman yang mau belajar, monggo. Tapi kadang-kadang barangkali ada saya penyampainya salah ya mohon maaf, bisa dikoreksi. Mungkin ada yang lebih pintar atau yang lebih paham, monggo. Oke,